Hari ini kita ngobrol bersama Dokter Jimmy Ardian. Terima kasih sudah datang ke sini. Thank you Bang, dengan senang hati. ini ini kemarin tuh kan saya lagi bikin show stand up comedy. Terus ngundang Dokter Jimmy lah kalau mau nonton ya kan. Ternyata datang tuh sama istri ya. Bukan sama manajer gue itu Bang. Manajer. Bukan istri tuh. Oh bukan. Bukan. Oh bukan. Itu manajer gue. Oke. Dokter sama manajernya. Terus sebenarnya pengen tahu aja sih pendapat seorang psikiater melihat apa yang saya tampilkan. Apalagi kan aku juga pasien Dokter Jimmy ya udah beberapa kali ya. Iya. Udah beberapa kali sesi sama Dokter Jimmy juga. Sebagai seorang psikiater, materinya tuh gimana menurut Dokter Jimmy? Karena banyak keresahan kan di situ. Iya, gue nggak tahu harus ngomong sejauh mana ya dari materi itu ya. Jangan jauh-jauh deh kalau kayak gitu nggak jadi deh. Tapi soalnya kan Dokter Jimmy bilang di story apa ternyata kegelisahan bisa jadi bahan Iya. apa ya? Kegelisahan sesuatu yang berat itu justru bisa jadi komedi gitu, atau bahkan komedi munculnya dari kayak begitu. Oke. Maksudnya gue biasa beli digital download dari beberapa stand up komedian, tapi gue belum pernah ngelihat. Oke, itu kita sensor nanti. Tit jadi jokes. Oh Oke. iya lupa. Nah, kenapa stand up comedian itu? Ini dari sisi luar aja ya. Anggap aja nih orang luar, Dokter Jimmy nggak kenal saya lah, kita nggak pernah berinteraksi gitu. Kenapa banyak stand up comedian yang diasumsikan sebagai profesi yang justru banyak yang orang sedihnya gitu, banyak yang lebih gampang depresi, lebih gampang sedih. Apa karena itu? Karena kebiasaan menerima sesuatu sebagai kegelisahan atau ada hubungannya nggak? Sama penulis katanya juga kayak gitu kan. Penulis profesi yang paling rentan gitu sama kayak gitu-gitu. Antara itu dia menerima atau justru inilah inilah sumber dayanya. Oke. Karena dia merenung, karena dia sering gelisah, Oke. dijadiin profesi. Oke. Tapi ini yang gue tangkap sih Bang. Sekalipun kita bisa ngetawain itu, sekalipun kita bisa bikin itu jadi karya, it helps us cope. Oke. Tapi belum tentu rasanya tuh finish gitu, rasanya tuh selesai gitu. I see. Kadang beberapa orang bisa ngetawain tapi sambil ngetawain sambil sakit. Oke. Karyanya keluar memang bagus, punya point of view banyak tapi sakit gitu. Sakitnya itu kan yang jadi masalah. Artinya apakah orang yang biasa introspektif punya kecenderungan untuk lebih tidak bahagia hidupnya? Seseorang yang punya kemampuan introspektif tapi nggak dibekali kemampuan lain buat grounded ke reality, lebih cenderung menderita dalam hidupnya. Menarik nih. Menarik. Itu kan dua skills yang berbeda ya Bang ya? Gimana cara kita narik garisnya tuh supaya introspeksinya menjadi sesuatu yang grounded to realitas? Ini bahas otak dikit ya Bang. Boleh. Otak kita tuh punya dua mode. Ada mode top down, ada mode bottom up namanya. Oke. Gampangnya otak kita bikin prediksi, tapi indera kita kayak mengkoreksi prediksi tadi. Oke. Let's say tadi gue di pojok tuh, Situ. karena gelap-gelap gue nggak tahu, jadi pas gue masuk gue pikir oh ada orang, ternyata nggak ada orang. Oke. Nah itu otak gue bikin prediksi tuh. Makanya Dokter Jimmy tadi lewat jendela ya? Iya. Enggak dong. Mau manjat sih tadi sebenarnya. Enggak dong. Terus. Terus yang bottom up-nya adalah indera kita nangkep apa yang memang ditangkep. Oke. Gitu. Jadi yang kita lihat tuh nggak semurni susu bear brand gitu. Masuk ke sana ya. Boleh. Mau masuk lebih dulu kesana sih ya. boleh sih. Biasanya kita 15 menit. Tapi ya kalau mau masuk lebih dulu boleh. Masuk aja dulu. Boleh. Gue bingung soalnya semurni apa. Iya. Terus. So, sebagiannya adalah bentuk prediksi. Nah, di sini masalahnya kadang kita ngawang-ngawang, jadi cuma bentuk top downnya tuh, cuma bentuk pikirannya, cuma bentuk asumsinya. Oke. Kita nggak mengizinkan apa yang indera rasakan tuh masuk. Jadi clash. Disitulah seseorang cenderung tenggelam sama pikirannya sendiri, gitu gampangnya. Oke, artinya introspeksinya itu mengkhawatirkan sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan terjadi karena tidak ada hubungan dengan realita. Kalaupun itu terjadi, kan itu tidak sepenuhnya realita. Realitanya sebagiannya kan kaki gue lagi napak, realitanya sebagiannya oke ada yang nggak baik-baik aja, tapi ada yang baik-baik aja. Kan nggak semuanya realitas sebegitunya kan Bang. I see. Maksudnya iya buruk betul, tapi kan ada juga yang nggak buruk gitu dong. Masa kalau kita lagi merasa bad mood, maka fakta yang baik-baik saja ini diabaikan kan enggak dong. Oke. Harusnya dua-duanya kan
Oke. Ini hubungannya sama Ramadan, sering ada buka puasa bersama dengan teman-teman lama, dan kadang suka ada perasaan sindrom reuni itu, Iya, di mana kita merasa pencapaian kita tidak lebih baik daripada teman-teman kita, sehingga membuat orang sedih dan segala macam. Itu masih nyambung berarti. Itu masih nyambung. Oke. Apalagi kalau kita nginget-ngingetnya masa lalu yang jauh banget, yang mana mungkin orang sekarang udah beda gitu misalnya. Atau yang kita lihat adalah apa yang tampak di sosial media, padahal yang realitanya ya kita main sosial media kadang kan nggak segitunya juga kita menayangkan apa yang ke publik begitu. Oke. So semata-mata yang kita takutkan jangan-jangan prediksi otak kita doang gitu, realitanya nggak gitu-gitu banget. Oke. Artinya tips buat orang yang udah dapat undangan bukber sama teman-teman SMA tapi masih berpikir nggak mau datang karena takut sedih membandingkan hidupnya dengan teman-teman yang lain, tipsnya apa nih? Menurut gue bereksperimen. Karena satu bagian otak kita kan memprediksi, bagian yang lain kan untuk melihat realitas apa adanya. Oke. So give the benefit of the doubt. Ragu aja dulu, apakah gue benar, apakah persepsinya benar. Belum tentu loh, belum tentu. Bisa aja kita membandingkan dan ternyata mereka lebih menderita kan, bisa aja. Ya, nggak gitu-gitu banget sih sebenarnya. Lebih berharap mereka lebih menderita ya sebenarnya. Gitu-gitu banget sebenarnya. Terus. Tapi paling nggak kalau kita ragu, kita bisa melihat ada data lain yang mungkin nggak seburuk yang kita duga gitu. I see. Mungkin ya mereka datang cuma buat ketawa, bukan buat bandingin. Oke, mungkin ada yang bandingin, ada yang enggak. Jadi lebih fair lah ngelihat realita lah. Berarti apakah di era sekarang di mana sosial media ada di mana-mana itu justru membuat banyak orang lebih banyak tidak bahagia karena constantly comparing sama banyak orang? I assume yes. Oh. Karena nggak sengaja juga kan comparing ya. Di sosial media kan yang ditampilkan begitu ya. Tanpa sengaja otak kita akan comparing. Gimana kalau dengan AI? Saya pernah lihat satu posting tuh dari Dr. Jimmy itu. Gue tuh takut kalau bahas AI, begitu bahas AI biasanya banyak yang nyerang gitu. Oh iya? Karena nggak tahu ya. Saya sebagai orang yang sering ngobrol sama AI, saya tertarik dengan pandangan Dr. Jimmy sih. Saya juga sering ngobrol sama AI. Orang tadi gue duduk ngobrol sama AI. Oh iya ya? Iya. Tapi ngobrolnya mungkin bentuknya brainstorming. Gue lagi punya ide ini menurut Lu gimana? Lu gimana? Sudut pandang apa yang bisa jadi celah gitu-gitu. Lalu argumentasi apa yang orang menyerang Dr. Jimmy? Biasanya salah satu yang paling sering, bukan paling sering, gue sesekali doang. Let's say ada seseorang dengan gangguan jiwa berat, pakai AI tambah berat. Jadi kritik dong, karena kadang mungkin dulu ya waktu awal-awal AI itu bentuknya hanya validasi saja. Sekarang kelihatannya udah agak beda nih kayaknya. Sekarang ada tulisan saya bukan profesional, silakan hubungi gitu. Padahal kan gue profesionalnya yang lagi ngechat ya. Kenapa nyuruh hubungin profesional? Gue lagi nanya nih. Jadi kelihatannya udah ada bentuk begitu. Dulu kan nggak ada kayaknya. Oke. Nah begitu gue raise concern itu seakan-akan dokternya takut diganti AI. Enggak sih, gue nggak takut sih. Enggak sih. Ya tapi itu Gitu-gitu. mungkin reaksi. Mungkin. Reaksi secepat mata itu aja kali ya. Langsung ke trigger aja kali ya. Betul. Padahal ya sebenarnya biasa aja. Kalau kita ngekritik kan boleh-boleh aja dong. I see. Tapi memang sekarang AI nggak tahu ya. Kayak saya udah beralih dari ChatGPT ke Gemini sekarang. Iya. Sekarang saya pakai Gemini. Gemini tuh ada disclaimer-nya tuh. Bener. Iya kan, saya bukan profesional. Kalau kita nanya soal kesehatan, Betul. bukan tenaga medis apa segala, lebih baik ke dokter, bla 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 gitu kan. Betul. Saya juga pakai Gemini bang. Oh, nggak pakai ChatGPT? Enggak, ChatGPT bahasannya menurut saya terlalu elaboratif, kepanjangan gitu. Saya butuh intinya aja. Iya, dan kadang terlalu baik hati ke kita, tahu dia. Iya benar. Kayak pengen banget kita seneng gitu. Saya tidak butuh emosinya, tolong jawab saja gitu. Iya gitu. Kemarin lucu lagi. Jadi kan saya kan lagi nulis riset buat diri sendiri. Karena kan saya aktif di pasar modal kan. Nulis riset buat diri sendiri. Jadi ada satu tesis yang buat tahun ini tuh soal mau lebih banyak ngoleksi saham dividen kan. Jadi foto lah, capture outlook 2026 menghadapi ketidakpastian 2026, mulai mau coba koleksi saham dividen, argumennya apa aja. Cuman foto depannya doang, judulnya terus nama Raditya Dika. Nanyalah ke Gemini, nih gue mau upload kayak gini, aman kan ya? Soalnya kan gue nggak bahas sahamnya apa segala macam dan cuman segini doang. Ini gue mau mastiin bahwa aman aja kan ya kalau gue cuman storyin cuman segini. Menurut saya sebaiknya jangan, kata Gemini, karena itu mengandung nama Raditya Dika. Kalau orangnya tahu, nanti kamu
Jadi dia berasumsi gue ngambil punya Raditya Dika. Tidak salah. Dia, elah kan gue orangnya gimana sih? Kalau udah manggil gue Bang Radit, dia so akrab banget manggilnya Bang Radit lah. Selama ini lu manggil Bang Radit, manggil ke siapa lu? Tapi itu ya. Tapi kalau saran sebagai seorang profesional, sebagai seorang psikiater, jangan self-diagnose dengan AI berarti dong. Valid nggak? Valid dong. AI boleh dijadikan bahan screening. Misalnya apakah Anda curiga saya punya masalah kesehatan jiwa, itu boleh-boleh aja. Oke. Tapi mendiagnosis is another thing. Oke. Karena lagi-lagi AI kadang cenderung suka terlalu validasi. Jadi kalau misalnya kita sering cari ADHD, jangan-jangan dia keluarnya ADHD. Padahal simptom yang punya masalah dengan fokus tuh banyak banget, nggak cuma ADHD. So hati-hatinya di bagian itu aja sih. Nah itu salah satu yang paling sering disitasi orang tuh, sering diomongin orang tuh. Dia punya ADHD. Kenapa orang bisa dengan gampang menyimpulkan dia punya ADHD? Di luar dia belum pernah konsul sama psikiater atau dokter ya. Itu kira-kira kenapa menurut dokter? Tanpa mengecilkan orang yang punya ADHD, tapi gejala ADHD itu bisa broad banget, luas banget, dan mencakup masalah lain. Oke. Misal, orang miskin. Orang miskin itu, gue ngomong miskin enak karena dulu gue miskin, jadi gue boleh ngomongin miskin. Oke. Orang miskin itu, kalau kita ngomongin IQ, itu bisa 1-2 standar deviasi di bawah normal. Oke. Artinya ada masalah kognitif di sana. Oke. ADHD ada masalah kognitif, jangan-jangan bukan ADHD, jangan-jangan miskin, kan gitu dong. Contoh lain lagi, kalau miskin mungkin terlalu berlebihan lah. Kesulitan fokus. Kesulitan fokus tuh orang depresi sulit fokus, orang yang trauma berkepanjangan sulit fokus, orang yang let's say gaya hidupnya penuh dengan makanan-makanan gak sehat sulit fokus. Oke. Jadi banyak yang bisa relate gitu loh Bang. Oke. Banyak populasi bisa relate untuk gejala-gejala ini. Oke. Akhirnya kalau orang gak waspada, kesannya gue punya ADHD, padahal sebenarnya dia punya simptom dari gangguan-gangguan lain. Oke. Artinya kalau dia ngelihat di internet symptoms ADHD, bla 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 bla, dia ngerasa gue ada punya symptoms itu, dia ngeklaim dirinya ADHD. Jangan-jangan bukan itu, tapi bukan sesuatu itu. yang mungkin lebih berat. Betul. Atau apapun Atau lebih itu. ringan, apapun atau itu. lebih ringan. Oke. Yang paling klasik dari ADHD? Kan ketika psikiater mengakses dan bisa memutuskan bahwa dia ADHD, yang udah pasti paling kelihatan? Wajib dari kecil. ADHD itu gangguan neurodevelopmental, alias memang dari kecil dia begitu. Kalau tiba-tiba pas gede begitu, atau ada periode hidupnya di mana dia baik-baik saja nggak begitu, berarti bukan ADHD. I see. Itu memang berkepanjangan gitu. Artinya dari kecil orang udah pasti kalau dia ADHD dari kecil sudah kelihatan. Yes. Artinya nggak bisa sembuh dong. Sorry, gue salah ya. Tadi gue kayaknya nyebutnya gangguan. Karena sekarang perspektifnya ADHD itu bukan gangguan, itu tuh perspektifnya variasi normal. Sebutannya neurodiversity, emang diverse aja gitu. Oh, berarti bukan Jenis yang penyakit berbeda. juga. Jadi bukan soal sembuh nggak sembuh ya? Betul. I see. Soal bagaimana cope dengan strategi dia dalam beradaptasi di populasi sekarang gitu. Berarti kita tidak pernah bilang sembuh dari ADHD. Betul, karena in the first place bukan sakit. I see. Oke. Nah, berarti apa? Berarti bukan bisa sembuh. Artinya bisa manageable apa enggak? Bisa manageable, bisa cope, bisa produktif, bisa I see. tahu strategi gimana bisa fokus padahal lagi banyak distraksi gitu-gitu. Oke. Jadi mainnya di strategi. Nah, yang paling kentara dari kecil kesulitan fokus atau hiperaktivitas. Kalau laki-laki banyak hiperaktivitas, perempuan yang enggak. Nah, kasihan di perempuan, jadi biasanya nggak ketahuan. Tapi yang kesamaannya biasanya kesulitan fokus. Oke. Tapi anak kecil kan sulit fokus ya emang ya. Iya, bener sih. Jadi memang harus Apalagi agak kalau jeli. sama teman-teman yang lain. Nah. Sulit banget fokus tuh mereka tuh. Oke. Tapi tetap aja kalau yang di rumah ngerasa datang ke profesional lah. Betul. Karena kan nanti ada perbandingan ya. Apalagi temennya gimana, fokusnya gimana. Pembandingan itu yang bisa jadi concern. Jadi kekhawatiran maksudnya. Kalau orang kan lagi bulan Ramadan. Misalnya orang puasa... pasti kan challenge-nya juga banyak ya. Iya. Menahan lapar, menahan aus gitu. Tapi
kalau nggak makan, nggak minum, apalagi kalau ada yang nggak sahur kali ya, itu ngaruh juga nggak sih ke kondisi mental kita selama sehari itu atau gimana tuh biasanya? Kan kadang orang kalau nggak makan jadi cranky gitu, Yes, itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Apa tuh namanya? Hungry ya? Hangry. Hangry. Ya gitu lah Hunger, tulisannya. angry, ya. Hunger dan angry. Iya. Benar. Hungry and angry, oke. Ngaruh nggak sih sebenarnya? Atau itu cuman ini aja? Sebenarnya ngaruh banget. Oke. Tapi bentuknya nggak cuma marah. Kadang bentuknya impulsivitasnya meningkat. Kadang bentuknya energinya menurun jadi nggak bisa fokus. Kadang bentuknya jadi nggak produktif aja. Bentuknya bisa macam-macam. Sebelum kesini saya nonton video bareng Dokter Tirta tuh, dia ngomongnya. Aduh, gak usah ditonton kalau sama Dokter Tirta. Gak usah ditonton kalau sama Dokter Tirta, marah-marah mulu. Pusing gua. Saya menunggu dia cepak rambut pink nanti. Iya, nonton sama Dokter Tirta terus. Dia kan menegaskan banget tuh di pagi hari harus sahur karena kalau tubuh kita butuh gula gitu-gitu. Oke. Kecuali yang obesitas, maka gulanya boleh dikurangi. Tapi at some point itu bukan cuma bicara soal kesehatan fisik. Emosi kita perlu dijaga dalam konteks yang serupa juga. Oke. Lupa sahur, lupa nggak tepat ya. Kalau lupa mah ya udah lupa. Sengaja nggak sahur punya potensi untuk mengubah emosi juga. Oke. Tapi mungkin dengan cara-cara yang kita nggak ngeh. Biasanya I see. perubahan emosinya akan lebih terjadi karena fluktuasi gulanya, hormonnya juga jadi nggak jelas kan. Artinya nyambung lah ya. Artinya nyambung, bahasa gampangnya nyambung. Oke. Nah, makanya saya setiap kali sahur selalu minum 1 kaleng Bear Brand. Nah, ini kita syuting di bulan Ramadan tapi udah buka. Kita syutingnya malam-malam. Mungkin kalau Dokter Jimmy juga mau ini Tentu biar asik nih kita ngobrol sambil minum Bear Brand. Dengan Ini senang gokil hati. banget nih. 100% susu murni berkualitas tinggi telah mengalami proses sterilisasi. Oke. Bentar. Sehingga bisa langsung diminum. Mantap. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oke, kita lanjut ngobrol. Dok, ini dong, kan kita ngabuburit nanya. Ada pertanyaan nggak? Kan biasanya sama Dokter Jimmy kan saya nanya mulu. Nah kebetulan kalau selama bulan Ramadan ini ada masanya tamu nanya ke saya. Ada nggak? ada bang, pengen nanya bang. Aduh, apa nih? Kok gue deja vu di ruangan itu ya? Kan Anda juga nanya-nanya saya waktu itu. Dengan laptop yang dibuka. Gimana? Tapi kan nggak bawa laptop nih bang. Betul. Nanya aja bang. Kan gue sering ngikutin Bang Radit nih. Oke. Podcast maksudnya nontonin gitu-gitu. Ya. Di beberapa video ada statement kira-kira kalau gue lupa sih kalimatnya, tapi intinya Bang Radit punya kemampuan untuk tidak emosional begitu di I beberapa see. konteks. Oke. Nah, gue tuh penasaran sebenarnya apa sih model berpikirnya sehingga sesuatu itu bisa jadi lebih tidak emosional gitu. Apa framework berpikirnya gitu. Ini masalahnya nanya psikiater. Ntar gue jawab di diagnosa lagi. Ya kan psikiater penasaran juga. Oke. Pertama-tama berarti Dokter Jimmy melihat aku ada ketidaklaziman karena kebanyakan orang mungkin lebih gampang mendengarkan apa yang orang lain bilang, ucapkan atau katakan sehingga mempengaruhi emosi dia gitu kira-kira ya. Enggak, saya enggak bilang enggak lazim. Enggak. Enggak. Iya. Ini gue curiga nih. Oke. Artinya ada kemampuan itulah gitu ya. Betul. Lazim nggak lazim urusan lain lah ya. Betul, dan gue percaya sebenarnya kalau keterampilan itu dipecahkan menjadi sesuatu yang sifatnya framework, maka mungkin itu bisa dipelajari sama teman-teman lain sehingga ketika ada emosi datang itu nggak perlu langsung overwhelming gitu. I see. Jadi gue cuma penasaran itu gimana mecahnya supaya teman-teman bisa belajar termasuk gue gitu. Oke. Framework berpikirnya sih gampang sih. Ketika kita punya 1 menit di dalam hidup kita mau menghabiskan 1 menit itu untuk melakukan sesuatu yang membuat kita tidak senang atau yang membuat kita senang. Karena itu currency-ku waktu, Dok. Kalau gue punya 1 hari itu mau dipakai buat apa? Gue punya 1 menit mau buat apa? Nah 1 menit kalau ada apa ya? Misalnya saya ke jalan gitu terus ada papasan sama orang terus aku lagi pakai baju pink karena suka pink kan. Gila lu aneh banget laki-laki pakai pink gitu misalnya.
Terus dia lewat, nah kan aku bisa memutuskan nih. Ini gue akan menghabiskan jalan kaki selama 1 menit lebih mikirin kayak itu orang nggak tahu aja itu pink itu kan keren, dulu kan cowok juga pakai pink apa segala macam, orang nggak tahu siapa. Atau kita balik badan menghabiskan 20 second untuk bilang enggak lagi emang keren kok gitu kan, kita bisa punya pilihan itu. Iya. Nah aku selalu memilih untuk tidak mengambil pilihan-pilihan yang nggak penting juga gitu. Seperti berusaha membuat opini orang terhadap sesuatu yang aku suka jadi berubah, itu kayaknya nggak penting juga sih. Ngerti gak sih Dok maksudnya? Ngerti. Jadi karena hidup adalah soal currency itu, soal waktu yang kita spend untuk melakukan apa yang kita mau. Nah itu yang selalu menjadi patokan aku untuk gue kan membiarkan ini membuat gue tidak bahagia, apa bahagia gak sih gitu. Kayaknya gitu sih. Itu cukup jadi framework kah? Atau? Itu cukup jadi framework dan itu menarik. Mungkin beberapa orang kesulitannya karena mereka juga nggak tahu apa yang bikin mereka happy ya. Maksudnya gimana tuh? Iya, ya karena gue nggak tahu apa yang bikin gue happy, jadi apapun yang muncul dalam kepala gue kejar aja gitu. I see. Kayak misalnya tadi ada orang papasan, lalu orang papasan itu ngomong baju pink. Aneh banget cowok pakai baju pink. Iya. Kalau gue nggak tahu apa yang bikin gue oke, apa yang bikin gue happy, mungkin gue cuma sekedar ngikutin apa yang pikiran gue bilang gitu. Oke. Jadi nggak ada opsi tadi, nggak ada. So first thing first, tadi ada kayak pilihan begitu ya jadi ya Bang ya. Kalau buat aku itu semua soal pilihan. Jadi kita bisa punya pilihan untuk menanggapi itu. Fakta nggak bisa diubah, tapi perasaan kita terhadap fakta itu yang bisa kita ubah. Aku tidak bisa mengubah fakta. Ada orang yang papasan sama aku bilang baju pink itu jelek, lo aneh banget kalau pakai pink. Cowok macam apa yang pakai pink? Itu fakta. Karena orang itu ngomong. Tapi yang dalam kendaliku perasaan aku terhadap fakta itu. Ya. Buat aku fakta itu tidak menjadi apa-apa buat aku. Iya. Which is nggak apa-apa juga gitu. Nanya satu lagi boleh Bang? Boleh. Karena tadi boleh. penasaran banget sebenarnya. Aku bisa ngerti kenapa mengubah pandangan orang lain tuh gak penting-penting banget. Oke. Buatku juga, maksudnya gak penting-penting banget. Oke. Orang tidak harus suka Carl Friston dengan free energy principle. Maksudnya, ini gue ngomong pasti aneh banget, tapi it is, gak penting. Oke. Tapi bagi orang lain kan, bagi beberapa orang kan penting. Oke. Penting untuk membuat orang lain setuju dengan apa yang aku buat. Dan itu kan sering jadi perdebatan di sosial media kan. Oke. Apa frameworknya Bang? Kenapa menurut Bang Radit mengubah pandangan orang lain tuh gak penting? Karena aku merasa cukup dengan diriku. Kok ketawa? Gak apa-apa. Agak sulit jawabannya nih. Karena kebanyakan orang merasa tidak cukup dengan dirinya. Sehingga dia merasa dia perlu validasi dari orang lain untuk dinilai dia hebat dan luar biasa. Dan itu membuat arti buat diri dia. Dia ngisi kekosongan terhadap nilai diri dia dari apa yang orang kasih ke dia. I see. Jadi buat aku, orang gak suka, orang ngomongin, orang ini segala macam, itu tidak merubah nilai diriku yang aku yakini. Make sense gak sih? Make sense ya? Make sense. Artinya ya makanya selama kita cukup sama diri kita sendiri, orang menyematkan predikat apa ke kita itu jadi nggak persoalan. Nah tapi ini jadi masalah baru. Masalah barunya adalah aku juga nggak gitu peduli sama pencapaianku jadinya. Itu persoalan. Kayak dapat penghargaan lah, terus punya a certain milestone dalam karir lah, pernah bikin ini, pernah bikin itulah. Kayak semua orang bilang Malam Minggu Miko tuh seru banget, ramai banget. Kenapa nggak pernah bikin season 3? Ya karena emang nggak pengen gitu. Jadi aku nggak gitu peduli orang ngikutin, orang apa segala macem gitu. Podcast ini pun juga ketika ngundang Dr. Jimmy pertama kali juga kan emang aku penasaran aja sama psikiatri seperti apa dan pandangan-pandangan Dr. Jimmy terhadap itu gitu. Bukan karena ini topik yang akan rame apa segala macem gitu. Nah ketika itu rame dan semua orang bilang, gila, lu termasuk salah satu yang mainstream yang ngundang dokter, ngundang ini, ngundang itu segala macem. Kok bisa caranya kayak gimana? Ya buat aku ya nggak tahu. Gue cuma ngundang apa yang gue penasaran doang gitu. Artinya itu jadi kutukan juga. Kutukan in the sense bahwa aku juga nggak bisa menikmati apa yang aku capai gitu. I see. Ketika orang muji pun buat aku aneh banget. Aku tuh bingung banget ketika ada orang bilang, kemarin lu hebat banget apa segala macam gitu. Nggak bisa gitu. Kayak show stand up yang Dr. Jimmy nonton, begitu selesai manggil si Gilang, si anak kreatif, nanya, tadi yang jelek yang mana? Ada yang bisa gue buang nggak? Bukannya kayak udah pecah banget kayak tadi keren deh gitu. Nggak itu nggak pernah tuh. Ya nggak tahu itu sehat apa enggak.
Tapi I feel everything's blend aja jadinya. I see. Itu aneh gak sih? Tiba-tiba gue kepikiran sebuah teori, nggak apa-apa ya ngomong ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Analisa aja saya. Sebenarnya nggak analisis sih. Ya nggak apa-apa. Oke, terus. Sebenarnya kepikiran. Kita bisa ngelihat diri kita seperti konflik antara dua kekuatan besar nih. Iya. Kekuatan dari real self dan kekuatan dari ideal self. Oke. Secara teori harusnya real self dan ideal self itu enggak 100% sama, Oke. tapi enggak jauh-jauh banget. Oke. Karena kalau real self jauh sama ideal self, itu rasanya susah banget buat ngejar. Diri gue yang sekarang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa tuh kata yang aneh sih. Diri gue yang sekarang nilainya 40, ideal self-nya nilainya 100, itu kan jauh banget tuh. I see. Tapi kalau dia terlalu dekat, nggak ada yang dikejar jadinya. Nah, gue baru ketemu teori yang ini. Iya. Orangnya di depan saya ternyata begitu. Yang terlalu nempel. Jadi nggak ngejar. Karena biasanya di ruang praktek tuh yang sebaliknya, Bang. Gue pengennya apa tapi gue siapa gitu, kejauhan. Jarang yang deketan. Oke. Lalu. Lalu gimana? Ya, maksudnya berarti apakah Dokter Jimmy bertanya-tanya apa yang menjadi motivasi aku melakukan ini setiap hari dong? Karena ideal self dengan Real self-nya real self terlalu dekat. ya aku yakini ya. Kan aku meyakini nih. Aku meyakini apa yang aku mau secara ideal dan diriku sekarang ya emang di saat yang sama udah biasa-biasa aja gitu kan. Itu menjadi pertanyaan juga dong pasti. Betul. Nah, itu pertanyaan. Buat apa saya melakukan ini kan? Pertanyaan selanjutnya, ini kemudian kalau yang dikejar bukan mengejar ideal self, what is it gitu? Nah, pertanyaannya menjadi ideal self yang orang kejar itu didefinisikan dari apa? Ideal self itu apakah kemakmuran, apakah pencapaian atau apa? Ketika kita bicara jarak, itu apa biasanya? Betul sih. Beberapa orang bicara soal uang, beberapa orang bicara soal pencapaian, karir gitu. Karir laddernya naik. Beberapa orang bicara soal pasangan gitu-gitu. Iya. Iya, berarti itu kan? Berarti itu. Oke. Nah, kalau deltanya itu, kalau jaraknya itu, maka yang aku lakukan sekarang setiap hari adalah membuat aku bahagia, membuat aku senang. Aku senang kalau aku mendapatkan sesuatu yang aku nggak tahu. Aku senang kalau aku menelusuri rasa penasaran yang aku punya. I see. Makanya aku ikut sertifikasi, makanya aku baca buku, makanya aku ngobrol sama Dokter Jimmy. Iya. Itu untuk memuaskan rasa penasaranku. Dan ketika rasa penasaran itu terpuaskan, itu membahagiakan. Jadi yang aku kejar sekarang, hari demi hari aku bangun tidur, datang ke sini, nyalain kamera, adalah gue happy nggak ya dengan apa yang gue tahu hari ini. Kayaknya cara nge-framingnya kayak gitu. Bisa jadi. Karena 2019 ketika dana pensiun sudah tercapai, aku juga mengalami kegamangan itu. Untuk apa gue melakukan ini semua lagi gitu. Dan akhirnya ya kebahagiaannya untuk saat ini dalam konteks podcast ya itu. Nah kalau stand up beda lagi. Stand up adalah di tempat kayak gini, aku tidak mungkin bawain materi yang Dokter Jimmy lihat. Nonton guys, sumpah. Di tempat yang seperti ini. Jadi ada rasa kebahagiaan. Aku mengkategorikan itu terapi ya. Nggak tahu apakah itu terminologi yang tepat apa tidak. Tapi aku mengkategorikan itu terapi soalnya. Kayak I can be myself with everything in my thought without people judging. Itu di atas panggung. Makanya aku sempat ketika show stand up yang terakhir selesai, aku sempat punya persoalan mental tuh diselesaikan sama psikiater lain waktu itu. Tentang ketidakbahagiaan aku ketika show-nya selesai. Karena itu sih, tiap hari tuh kayaknya happy banget. Gitu. I see. Tapi gue bisa relate banget sih soal belajar. Gue nggak tahu kenapa orang nggak suka belajar, tapi gue suka belajar karena gue nggak bisa nebak apa kejutan selanjutnya di halaman selanjutnya. Jadi begitu kita lagi baca buku, itu kan
akan ada sparks yang oh iya ini bener begitu kan Iya ya. lagi. Dan kita nggak bisa nebak mana di halaman mana ini akan terjadi. Iya lagi. Menurut gue nyandunya tuh di situ tuh. Iya sih. Tahu nggak yang nyandu juga apa? Apa? Susu Bear Brand itu aku minum 1 kaleng setiap sahur. Karena dokter Jimmy kan lagi PhD kan? Iya. PhD-nya soal apa? PhD-nya sebenarnya soal memori dan trauma. Gue punya hipotesis bahwa trauma itu sebenarnya masalah pada memori. Dan PhD menguji itu nanti. Oh enggak sih, PhD-nya sebenarnya lebih ke applied science. Bagaimana ngotak-ngatik memori untuk nyembuhin trauma. Bagaimana ngotak-ngatik memori untuk menyembuhkan trauma? Yes. Oke, seberapa banyak pasien yang datang ke dokter Jimmy, traumanya itu disebabkan oleh memorinya? Is it 90%? 80%? I can say 99%. Seberapa sering ternyata manifestasi dari traumanya itu ternyata jauh sekali dari memori yang menyebabkan trauma itu. Contohnya misalnya sekarang dia jadi suka cuci tangan Ya. karena dulu mungkin pernah diomongin kasar atau kotor sama temennya gitu. Ada manifestasi sekarang kayak gitu-gitu. Ada, dan kadang manifestasinya gapnya tuh jauh. Kejadiannya umur 4 tahun, dia mengalami gejala 20 tahun, let's say begitu. Yes. Oke, ada contoh yang bisa di-share? Ada banyak sebenarnya ya. Apa yang mungkin bikin orang kayak, oh ternyata bisa sampai kayak gitu ya? Ini random yang ada di pikiran ya. Oke. Karena kalau ditanya apa, saking banyaknya jadi kosong nih. Oke. Yang mungkin dari sini aja. Let's say soal kasus cuci tangan yang repetitif begitu. Iya. Mungkin secara kategori diagnostik namanya obsessive compulsive disorder. Dan hati-hati teman-teman, I'm not saying OCD itu diakibatkan karena trauma. Tapi beberapa gejala trauma itu bentuknya bisa repetitif dan obsesif, walaupun bukan OCD. Oke. Nggak akan didiagnosis OCD gitu. Katakanlah ada seorang anak yang selalu dikontrol pilihannya. Oke. Misalnya saat SD dikontrol siapa temannya, saat Oke. SMP mau masuk SMP tertentu dimasukin SMP lain. Ini oleh orang tua lah ya? Oleh orang tua. Saat SMA mau masuk IPS disuruh masuk IPA, kuliah jurusan dipilihin terus menerus seperti itu. Akhirnya masuk kedokteran, sampai di kedokteran juga dipilihin harus spesialis apa. Oke. One day tiba-tiba setelah dia punya anak, semuanya meledak, dia tidak bisa berhenti cuci tangan. Terus menerus. Kayaknya nggak ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Hubungannya semua bicara soal kehilangan kendali. Dan mencuci tangan terus-menerus adalah usaha dia mendapatkan kendali itu. Ini cara gue ngendalin hidup gue. Lu gak bisa ngatur lagi. Oh iya. Secara metaforik begitu. Oh wow. So ketika memori-memori tentang kehilangan kendali itu diproses ulang, dia jadi tahu bahwa sebenarnya hidup saya sekarang sudah dalam kendali saya. Dan gejalanya bisa mereda. Begitu. Kelihatannya gak nyambung, tapi sambungannya bentuknya metaforik begitu. Atau bentuknya meaningnya begitu. Gimana cara ngegali itu di ruangan? Sebenarnya gue nggak tahu ya. Apakah itu disebut menggali? Karena gue diem doang biasanya. Maksudnya dia orang datang, kenapa lu nangis? Abis dia nangis gue diem, oke nggak apa-apa kasih tisu. Abis itu dia ke cerita. Jadi gue nggak tahu gue ngegali di sebelah mana. Itu ketemu sendiri. Ya mungkin karena intuisi udah lama jadi psikiater juga ya. Mungkin. Sendiri ya. Mungkin. Gue baca buku. Aduh gue baca buku yang terakhir apa tuh? Tentang memori. Nanti kalau gue inget judulnya gue ngomong. Okay. Dia ngomong expertise itu sebenarnya bukan tentang intuisi. Expertise tuh saking banyaknya memori yang gue punya, otak gue tanpa sengaja udah ngebuat sambungan itu, jadi bisa keluar natural gitu. Oke. Jadi gue juga nggak tahu gimana cara gue ngegali. Iya, karena udah expert lah. Gitu. Gue taunya gue cuma duduk ngasih tisu, udah dia cerita gitu. Oke. Tapi kalaupun secara teori gue jawab, gue akan ngegali dari makna yang dia sematkan terhadap kondisi saat ini. Ketika cuci tangan. Ketika cuci tangan, Oh. apa meaningnya? Meaningnya, gue pengen ini bersih sampai sebersih bersihnya. Gue yakin bisa bersih. Kenapa kenapa yakin? Kenapa butuh gitu? Gimana dengan kondisi seseorang yang mengakui bahwa dia selalu mensabotase hubungannya kalau hubungannya udah baik-baik aja? Kenapa nih? Thank you udah memicu memori mana yang harus diungkapkan gitu bang. Karena saya punya teman kayak gitu. Baik-baik aja, dapet cowok baik apa segala macam.
dan dia selalu sabotage hubungan itu dengan berbagai macam cara. Itu pasti ada sesuatu dong. Pasti, dan itu salah satu jumlah terbanyak jumlah kasus terbanyak yang datang ke ruang sesi gue. Astaga. Salah satu penyumbang terbesar gitu Oh iya? dari sesi. Oke, itu gimana tuh biasanya? Penelusurannya gimana tuh? Biasanya kan kemudian ditanya, ini apa yang kamu rasakan ketika hubungan sudah baik-baik saja? Jawabannya tuh biasanya template-nya begini. Rasanya bosan. Itu template pertama. Oke. Tapi bosan itu adalah bentuk sebenarnya bosan kan baik-baik aja ya. Maksudnya Oke. kita bosan terhadap kenyamanan, dia kan baik-baik aja dong. Oke. Tapi kenapa dia butuh abis bosan nyari yang lain gitu, nyari yang nggak nyaman, nyari yang jelek. Nah, berarti bosan ini cuma trigger terhadap sesuatu yang ingin dia kejar yang familiar untuknya. Oke. Karena bosan tuh gak familiar. Oke. Template pertama. Kalau jawabannya misalnya pada saat kamu hubungan baik-baik aja, apa yang kamu rasakan? Takut. Ya udah ditanya, kenapa takut? Nanti soalnya kalau baik-baik aja, terus ini ternyata nggak berjalan sesuai semestinya, lalu berakhir sakit banget. Jadi daripada di ujung sakit banget, mending sakitnya sekarang. Nah, berarti di kepalanya ada memori bahwa yang baik pasti berakhir buruk. I see. Atau ditinggalkan itu buruk. Salah satu dari dua memori ini nanti dicari. Oke. Atau jangan-jangan dua-duanya ada. Oke. Kalau ada salah satu di antara atau dua-duanya, memori itu yang kemudian diproses ulang, dilepaskan emosinya biar dia nggak takut. Oke, proses ulang tuh artinya dihadirkan kembali, lalu memaknai ulang dari ingatan itu. Salah satu caranya adalah memaknai ulang, jadi diajak ngobrol. Oke. Tapi di disertasi gue pengennya komponen pertama yang harus diubah adalah emosinya, afeksinya. Jadi penilaian ulang secara kognitif akan lebih mudah. Maksudnya kalau memorinya nggak punya muatan perasaan, maka saya menilai ulang secara logis akan lebih mudah gitu. Oke. Jadi emosinya yang dihilangin dulu, Oke. baru Paham. penilaiannya ditambahin. Paham. Karena Gitu. ketika emosinya dihilangin, dia melihat itu secara kognitif, ngapain gue begini ya gitu ya. Benar. Sehingga bisa diabaikan. Betul. I see. Betul. Oh wow. Dan butuh berapa lama sampai akhirnya orang itu bisa menghadapi kembali dengan framework yang baru terhadap memori itu? Satu kali pertemuan gak cukup? Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya siap, satu pertemuan cukup. Oh, I see. Kalau orangnya nggak siap, membangun kesiapan itu kadang yang butuh proses. Oke. Nggak siap ini indikatornya banyak banget sebenarnya. Nggak siap ini indikatornya misalnya aku masih terlalu sakit sehingga aku butuh berduka, ya boleh dong. Dunia masih terlalu tidak adil, aku butuh stable dulu mencapai keadilan, ya boleh dong. Oke. Atau aku masih ingin menyalahkan dulu, ya silahkan dong. Tapi kalau udah siap, dia bertanggung jawab sama hidupnya. Ini memori, ini hidup, ini memoriku, ini tanggung jawabku. Waktunya aku yang mengubah ini. Nah, dan itu easier, lebih gampang untuk dia ngeproses. Oke. Gimana dengan kalau ada orang yang pekerjaannya menjadi videographer di sebuah tempat YouTube, terus dia lebih memilih melihara anjing daripada berkenalan dengan cewek? Misalnya. Dan bermain padel dengan teman-teman satu kos. Enggak itu bercanda dong. Orangnya udah ngelirik dong. Mau jawab juga nggak enak kan? Takut. Wow, oke. Kenapa sih Dokter Jimmy itu tertarik banget ke trauma? PhD-nya trauma nih. Iya. Memori trauma. Apa sih? Personalnya itu apa sih? Alasan personalnya? Miskin itu trauma, Bang. Dan ada memorinya ya? Dan ada memorinya banyak. Memori. Emang iya gara-gara itu? Itu cuma salah satu hal sih. Ada beberapa hal lain yang mungkin jadi sangat personal, tapi gampangnya saya juga melewati masa-masa sulit itu. I see. Pikiran-pikiran yang gelap banget yang sampai lebih baik aku tidak ada saja. Mungkin itu di PIP aja itu juga sering muncul dulu. Iya. Dan melewati beberapa model terapi dan membaik sekarang. Masalahnya adalah ketika yang menjalani model terapi ini adalah yang tahu, maka kan point of view-nya jadi kemana-mana ya. Gue kayak bisa melihat sambungan dari teknik A dan teknik B, celah dari teknik C dan teknik D, dan kayaknya ini bisa dibuat lebih efisien deh daripada cara-cara yang sedang ada gitu loh. Karena pernah mengalami Dan tahu teorinya. Dan pernah diterapi juga? Dan pernah diterapi. Wow. Itu berarti sebelum kuliah?
Saat kuliah. Oh. Saat kuliah. Masa-masa tergelap tuh saat kuliah justru. Oh wow. Gitu. Oke, dan makanya sangat sangat tertarik sama trauma karena pernah mengalami dan sudah melewati semua proses itu. Betul-betul. Awalnya tertariknya sama depresi. Because I think it is depression. Tapi gejala itu tuh baru membaik banget itu setelah traumanya diproses gitu. Jadi wait, jangan-jangan ini bukan depresi semata. Jangan-jangan ada komponen lain. Walaupun depresi juga ada kaitannya sama trauma dan lain sebagainya. Tapi jadi tertarik banget sama trauma. Karena pasca trauma terproses, hidup tuh rasanya beda banget dong. Kayak, bisa ya gini ya. Ternyata matahari tuh bisa berwarna ya gitu rasanya. Langit tuh biru ya, aneh memang. Tapi rasanya gitu. Nah, trauma itu kan dari tadi kita ngobrol soal trauma itu dari memori. Bisa nggak orang 40 tahunan kayak saya gini mendapat trauma baru? Oh bisa dong, Bisa. bisa dong. Berarti kejadiannya itu harus sangat mencengangkan gitu. Kejadiannya harus sesuatu yang dalam tanda kutip mengagetkan dan di luar dugaan. Dan pada saat kejadian kita menyematkan makna di sana. Oh iya, iya, waktu itu juga bahas itu ya. Jadi poinnya ada di meaning terhadap kejadian itu. Betul, dan meaning mungkin lebih gampang masuk kalau kita kaget. Karena kan kaget meaningnya langsung nempel gitu. Kalau nggak kaget kan kita mikir dulu. Gue mau sematkan apa nih gitu. Berarti PTSD segala macam termasuk dong. Karena trauma juga kan. Betul-betul. Tapi kalau kita baca penelitian lebih jauh, PTSD itu jauh lebih mudah terjadi pada orang yang masa kecilnya bermasalah. Jadi nyambung juga Jadi ya. nyambung juga, means kita nggak bisa lepas sepenuhnya dari memori-memori yang dulu gitu. Kenapa ada orang mengalami kejadian yang sama, yang satu berakhir trauma, yang satu enggak? Ini berat banget nih jawabannya nih. Tapi salah satunya adalah bagaimana orang tersebut punya yang disebut internal working model. Jadi di dalam diri kita tuh ada model internal yang bekerja. Oke. Untuk membuat kita aman, tidak aman, membuat kita berpikir realistis, optimistik, tidak. Itu ada modelnya tuh. Model ini dipelajari in a real life. Nggak harus sama orang tua, tapi dipelajari. Ya siapa lagi tapi kalau bukan orang tua ya. Pengasuh terdekat gitu-gitu lah. Iya. Kalau modelnya jelek, maka hal yang sama-sama buruk, yang satu bisa dimaknai lebih jelek karena internal working modelnya jelek. Gampangnya, misalnya kita terbiasa menyematkan sesuatu sebagai aku tidak berharga. Maka diputusin pacar akan terasa aku tidak berharga. Sementara orang lain punya internal working model diajarin dari kecil. Kamu berharga, diputusin pacar sedih sih. Tapi aku berharga. Kan respon traumatiknya jadi berbeda tuh bang. Oke. Ada model berpikir, model merasa, model memaknai yang berbeda. Kompleks banget ya. Bener, makanya kalau jawab kayak gini, oh karena pola asuh. Bener sih tapi we kinda miss the point. Kita harus bikin itu empiris supaya bisa lebih tepat treatmentnya dong. Karena kalau aku nggak terlalu suka ngomong kayak gini kemudian bahasannya jadi ini dari mana? Dari pola asuh. Terus memperbaikinya gimana? Kan nggak bisa diapa-apain dong. Tapi kalau kita punya model lebih empiris, pola asuh membuat proses berpikir kita keliru. Berarti proses berpikirnya dong diperbaiki. Betul. Pola asuh membuat meaning makingnya jelek. Oh berarti meaning makingnya dong diperbaiki. Lebih enak gitu. Oke. Apa tips buat saya sebagai orang tua yang punya 2 anak? Supaya pola asuhnya tidak menjadi sesuatu yang membuat dia bisa memaknai sebuah kejadian mengagetkan dan dikasih arti ke kejadian itu. Tips praktikalnya apa nih? Gue punya 2 anak nih Bang, di rumah nih. Gue masih trauma nonton podcast Anda dengan Indra Jegel bang. Kenapa? Enggak trauma sih, berlebihan itu. Sedih aja gitu. Yang bagian mana nih? Yang bagian anak kita itu cuma jadi punya kita ada umurnya. Bro, gila bro. Itu gara-gara buku itu tuh. Umur 13 tahun dia bukan punya kita lagi. Nah itu. Oh my god. Even secara logis tahu tapi diomongin tuh hits different gitu. It's only 13 years loh. Makanya kan. Dia 5 tahun masih belum bisa ya 3 tahun lah masih belum lancar ngomong dan jadi teman diskusi lah ya. Ya relatif lah umur 5. 13 dia udah bukan punya kita lagi karena dia udah bersama teman-teman remajanya dia. Berarti we only have like berapa 7 8 tahun, 7 ya, 8 tahun. segituan lah. Kita hanya punya segitu. Makanya sama manusia ini. nonton video itu hits different. Aduh sedih banget. Sedih banget lagi. Apa tipsnya dok? Minimal selama itu dia aman.
Somehow saya percaya Anda sudah lakukan ini. Oke. Salah satu permainan yang penting bagi anak adalah dia perlu punya banyak cerita. I see. Karena dengan punya banyak cerita, otaknya sudah terlatih untuk melihat sebuah kejadian dengan cara yang berbeda-beda. Itu bener banget. Bener banget. Dan itu adalah cara meaning making buat anak yang paling gampang. Oh my god, iya. It's very underrated by the way. Yes. Iya. Ngebacain buku sebelum tidur. Aku ngelakuin, istri gue dan gue tuh itu kebiasaan tiap malam ya. Oke. Jadi anak juga memang udah kebiasaan. Aku mau dibacain buku gitu. Kadang minta bacain bukunya berulang-ulang. Saking berulangnya gue ngantuk duluan gitu. Kemarin kita sampai beliin buku baru. Mereka suka banget loh. Buku favorit diulang lagi. Nah itu kan diulang dulu kan. Iya. Itu underrated tapi sebenarnya itu sangat penting. Karena itu adalah cara kita ngajarin anak how to make meanings gitu. Iya, dan bisa hidup di pikiran orang lain, punya POV yang beraneka ragam. Yes. Karena dia bisa punya empati terhadap karakter yang diinin juga. Betul. Dan bagaimana dia membuat story tentang dirinya, tentang dunia ini, tentang sekitar dengan lebih beragam gitu. Nggak terjebak sama cara bercerita tentang dirinya yang itu aja. Gue percaya manusia tuh makhluk narasi. Cara kita bercerita tuh menentukan bagaimana kita melihat diri kita. Aku orang yang gagal. Itu kan sebenarnya cara cerita tentang diri kita ya. Cara bercerita tentang kesimpulan, kegagalan, melihat cuma hasil bukan melihat proses. Itu kan cara cerita. So ngajarin cerita ke anak itu fundamental sih menurut gue. Jadi minimal bacakanlah cerita ke anak. Betul. Minimal membiasakan anak bisa membaca buku dan bercerita gitu. Betul. Oh wow. Itu minimal. Wow. Oke, kita ada pertanyaan dari member YouTube juga dari D. Apa yang kita bisa lakuin untuk membantu teman _ orang terdekat yang mungkin punya kasus trauma tertentu? Kita tahu nih teman kita punya trauma nih. Kita bisa apa sebagai teman? Pertama, beraksilah sesuai dengan kapasitas kita. Kalau status kita teman, maka beraksilah sebagai teman. Artinya, temani. Nggak usah berusaha menjadi terapisnya. Takutnya kita jadi mengorbankan diri sendiri untuk nolong orang lain. Gimana nih? Maksudnya gimana nih? Ngorbanin waktu yang kita nggak punya untuk orang lain, ngorbanin tenaga yang kita udah terbatas untuk orang lain, ngorbanin uang yang terbatas juga untuk orang lain. Bukan salah, enggak. Tapi kalau kita meletakkan posisi menjadi terapis, kadangkala kita melampaui batasan yang sebenarnya kita nggak mampu. Dan kalau kita melampaui batasan yang kita nggak mampu, curigalah sebenarnya yang punya trauma adalah Anda sendiri. Apa diproyeksikan gitu? Iya, kita memproyeksikan saya ingin menolong diri saya tapi tidak bisa, jadi saya tolong orang lain gitu. Oh my. Curiga dulu. Tapi kembali bekerjalah sebagai teman. Yang bisa kita lakukan adalah menemani. Batasan menemani sampai mana? Sampai sanggup. Sampai seseorang sadar bahwa itu tanggung jawabnya. Sampai dia bisa divalidasi atas perasaannya, sampai dia merasa aman, ada tempat pulang, udah full stop, titik. Tapi bagaimana memperbaiki keadaan? Anyway, orang dengan trauma ke terapis pun, terapis akan berusaha membangkitkan dirinya yang di dalam untuk menyembuhkan dirinya yang di dalam. So terapis nggak nyembuhin sebenarnya. Seperti kata-kata, boleh nggak nih gue nyebut? Kata-kata Uncle Iroh pada Zuko. Boleh nyebut ya? Avatar nih maksudnya? Avatar. Boleh nyebut Avatar kan? Boleh. Kenapa nggak boleh nyebut? Siapa tahu ada streaming atau apa? Aman. Avatar aman. Naruto ya agak susah di sini. Avatar boleh. Terus. Buku gue sih Naruto tapi nggak apa. Seperti kata Uncle Iroh pada Zuko. Zuko, kamu perlu menolong dirimu dan menjauhkannya dari dirimu yang lain. Maksudnya ada diri dia yang keras, ada diri dia yang asli, sejati gitu. Sehingga kamu bisa menolong dirimu, kira-kira gitu. Jadi yang nolong pada akhirnya adalah diri kita, tapi menjauhkannya juga dari diri kita yang keras gitu. Tugas terapis adalah membangkitkan yang di dalam. Terapis aja membangkitkan yang di dalam. Masa sebagai teman kita mau menyembuhkan kan? Itu perspektif yang keliru gitu. I see. Karena kebanyakan orang yang niatnya mau nolongin, malah karena nggak punya keilmuannya malah jadi ngasih saran yang salah gitu juga kali ya. Itu juga. Jadi niat baik tapi hasilnya buruk. I see. Kenapa kalau ini saya nggak tahu, ini saya super awam aja ya nanya ya. Anggapan umum ya, nggak tahu bener apa salah nih. Anggapan umum
kalau di Indonesia itu psikolog yang ngajak ngobrol, psikiater ngasih obat. Tapi kalau saya lihat seri-seri di luar negeri, psikiatris itu malah yang dengan metode diajak ngobrol, dia tiduran di sofa. Iya, iya. Nah ini benar nggak pendapat saya, atau di luar itu psikolog dan psikiater dibedakan juga, atau gimana sih sebenarnya apa? Ini kita ngomong teori realnya dulu sama prakteknya dikit nanti. Oke. Teori realnya memang ada irisan antara psikolog dan psikiater. Irisannya adalah sama-sama melakukan prosedur psikoterapi namanya. Gampangnya yang itu tadi kayak ngobrol, Anda rebahan atau apapun lah, atau memproses ulang Oke. memori traumatik gitu-gitu. Psikolog Oke. dan psikiater itu melakukannya. Oke. Teorinya. Itu teorinya. Teorinya. Tapi di luar gitu dong. Di luar gitu juga. Karena kan Freud aja juga psikiater kan? Apa enggak? Freud tuh physician, tapi dia psikiater nggak ya? Saat itu udah ada psikiater belum ya? Ada kali. Nggak tahu lagi. Uh-uh. Oke, lalu Ya lagi. gitulah. Tadi sampai mana? Oh iya, Ada irisan. Ya. Tapi kenyataannya karena di Indonesia ini jumlah psikiater terbatas banget, sehingga model pelayanan kayak gitu tuh nggak mungkin. Karena jumlah psikiater di Indonesia terbatas banget, model untuk psikoterapinya tidak mungkin. Tidak mungkin semua psikiater melayani kayak gitu. Tapi kalau psikolog melakukan itu secara aktif, kenapa psikiater tidak mungkin melakukan itu juga? Let's say pasien skizofrenia aja 1 per mil tuh berarti 270.000 berarti ya. Oke. Di Indonesia. Oke. Psikiaternya cuma 1.000. Artinya? Kalau itu datang ke psikiater, psikiaternya nggak pulang itu bang. Begadang gitu doang. Tapi Anda aja ngantrinya 3 bulan. Nah, beberapa psikiater di private practice Iya. memilih melakukan itu. Oke, Karena nggak dikejar sama aturan insurance BPJS gitu-gitu. Oke. Jadi memungkinkan. Oke, artinya karena keterbatasan jumlah psikiater, maka lebih banyak yang langsung ngasih obat. Betul kah? Betul. Itu keterbatasan sumber daya aja jadinya. Oke, artinya karena keterbatasan sumber daya itu, maka pilihan yang dilakukan mayoritas psikiater, karena sampai jadi citra di masyarakat kan, Betul. adalah Ngasih obat. Betul. Padahal kalau di luar negeri tidak. Padahal kalau di luar negeri tidak sebegitunya. Iya. Oke, artinya kalau saya punya persoalan mental, saya sebenarnya bisa ke kedua-duanya. Betul. Oh. Bisa banget kedua-duanya. Yang berbeda dari psikolog dan psikiater adalah pendekatan keilmuannya kah? Betul. Dan POV-nya. Karena kalau diperhatiin, misalnya psikolog mempelajari trauma, POV-nya tuh banyak yang psikologis banget. Kayak self-worth, self-esteem. Sementara gua kalau ngeliat trauma, it's memory problem. Kayak lebih biologis gitu. Oh iya. Lebih kaku. Saya nggak ngerti perbedaan biologisnya tuh antara memori dan self worth itu di pemikiran soal diri berarti. Kalau psikolog itu lebih ke pemikiran soal diri Pemikiran dia. soal diri, persepsi soal diri. Sementara kalau saya melihatnya itu kayak matematika gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. I see. Lebih Ada kaku. jaringan yang rusak. Betul. Karena sebuah hal yang terjadi. Yes. Sehingga konstruksinya jadi berubah. Betul. Nah konstruksi itu Oh yang my ditemukan dan diperbaiki gitu. Kayak seru kali ya jadi POV-nya sebenarnya. psikiater ya. Tiba-tiba gue Tiba-tiba jadi psikiater. seru, tapi kalau dipikir-pikir Seru-seru. cara kita merangkai puzzle-nya itu loh. Betul, karena Sebenarnya menarik. waktu ngedengerin tuh sebenarnya nggak pasif. Jadi I kayak see. punya peta, di sini ada gambarnya. Oh wow. Pendekatan ada orang lain di dalam diri kita. Apakah itu pendekatan yang sama dengan psikolog lakukan? Itu sama. Oh. Tapi kalau misalnya ketika itu sudut pandang psikologis, psikolog biasanya melihat itu lebih, oh iya benar ada sebagian dari diri kita. Kalau saya yang melihat, sebenarnya saya melihat itu metafor aja. Metafor dari ada jaringan memori itu membentuk persepsi dan membentuk bentuk prediksi. Tapi ini sebenarnya memori nih. Oke. Jadi nggak sepenuhnya aku gitu, nggak diri gitu. Oke. Jadi POV-nya aja yang beda. Iya. Apa hubungannya dengan, kalau Freud kan pernah bilang ada id, ada ego dan superego tuh. Ada hubungannya dengan itu kah kalau kita ngobrol soal orang di dalam diri? Apa tuh 2 teori yang beda total? Muridnya Freud itu ada yang namanya Paul Frederen. Nah, menurut Freud, dinamika di dalam kita itu
dinamika di dalam internal psike kita, jiwa kita itu terdiri dari 3 bagian tadi. It adalah dorongan libidinal tuh apa bahasa Indonesia? Primordial ya, primal gitu apa atau Dorongan Nafsu. kuno lah ya, nafsu gitu. Ada nafsu, ada ego yang ngatur, saya yang mikir, ada yang punya value gitu kira-kira. Nah, Frederen yang adalah muridnya nggak setuju sama si gurunya ini. Oke. Menurut Frederen ini bukan nafsu versus logika atau nafsu versus sistem aturan sosial gitu, bukan. Oke. Ini cuma satu sistem saya melawan satu sistem yang lain dan keduanya adalah saya. Kalau di Freud pandangannya kan satu kayak primordial, lama, kuno, lawas, yang satu lebih modern. Menurut Frederen enggak, ini ya sama aja. I see. Cuma masing-masing punya fungsi yang berbeda, tujuan yang berbeda, konsep yang berbeda gitu. Oh wow. Jadi teori terusannya boleh kita bilang kayak gitu kali ya. Iya. Dan itu yang lebih aplikatif. Itu yang lebih aplikatif karena Freud sangat aneh kan ya. Masa ngomong apa-apa dorongan nafsu kan enggak ya, enggak sebenarnya gitu. Iya. Oke. Waduh seru banget. Oke, dari Van Kodok nih. Ini sering banget dia nanya kita si Van Kodok nih. Main lagi sama si Gilang. Oh gitu. Iya nih orang ini nanya terus main sama Gilang. Van Kodok, mungkin pertanyaan bodoh, tapi gimana caranya kita tahu sebenarnya kita beneran punya trauma tanpa bermaksud self diagnose? Mengakses dirinya sendiri itu gimana? Tadi kan secara definisi kita udah jabarin. Tapi kan nggak semua orang bisa memasukkan definisi itu sama apa yang dirasain dong. Apakah itu tiba-tiba memberikan arti kan belum tentu dia bisa dong. Betul. Berarti pada level apa kita bisa bilang, gue punya trauma nih dan ini masalah. Gue suka ngajak klien kalau lagi diskusi di ruang konsul, gue suka ngajak klien buat ganti kata trauma dengan memori. I see. Nah, bayangin memori ini kita gunakan untuk memperspektif realita. Maksudnya kalau gue nggak pernah tahu Bear Brand, maka gue nggak bisa perspektifkan Bear Brand. Dan kita nggak tahu kalau dia 100% susu murni karena nggak ada. Nggak ada memorinya, nggak ada perspektifnya. Bener. Pertama, ganti kata trauma dengan memori. Oke. Nah, sekarang kita tahu memori kita gunakan untuk memperspektif realita. Tinggal dilihat, ada nggak realita yang jadi salah perspektif karena memori yang kita miliki. Oke. Misal, orang ini niatnya baik atau niatnya netral. Tapi karena memori yang gue miliki, gue jadi curiga. Apakah dia punya niat jahat sama aku? Atau ini misalnya cuma peristiwa random aja, gak ada apa-apa. Let's say, Anda kerja shift dan tiba-tiba Anda harus masuk di kerja shift tersebut karena teman Anda sakit. Oke. Itu kan peristiwa random yang bisa saja terjadi kapanpun. Oke. Tapi karena kalau ada sebuah memori yang bikin kita mikir, enggak, ini orang pasti punya niat jahat sama aku. Then it is something memorinya. Jika ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita punya perspektif yang tidak adaptif di masa kini, nah curigalah itu memori traumatik sebenarnya. Karena bikin kita nggak bisa melihat realita dengan benar gitu. Tapi kalau kayak gitu makin susah lagi gak sih? Nggak juga. Jadi luas sih memang. Oh. Jadi luas tapi definisi apa ya? Iya, yang merenungnya kan bentuk perilakunya jadi susah ya. I see. Tapi mungkin kata kuncinya hal itu membuat dia maksudnya untuk supaya berobat kan harus ada efeknya dong. Nggak semua Betul. trauma itu bisa membuat kita berobat kan? Betul. Apa nggak juga? Nggak semua trauma butuh kita betul Ya karena kan? Bener kan? beberapa trauma misalnya ada memori tentang kecelakaan somehow somewhat saya nyetir lagi, saya ngelihat orang nyetir, saya melihat orang baik-baik saja ketika nyebrang, membuat itu semua jadi redup begitu saja. Berarti kan nggak perlu terapi dong. Iya. Otak kita memang capable untuk itu. Hanya ketika dia stuck, pengalaman sehari-hari, reframing, mikir yang lain, mendengarkan saran, dengerin podcast. Hanya ketika itu tidak berhasil membuat keadaan membaik, nah terapi dibutuhkan. I see. Oke. Wow. Dokter Jimmy, pertanyaan terakhir buat saya. Ini ngabuburit nanya-nanya. Ada nggak nih? Ada. Apa tuh? Kembali ke Indra Jegel, Bang. Kayak itu banyak bikin trauma banyak orang deh kayaknya. Benar. Kayaknya. Saya lihat komennya soal. Sebagai bapak-bapak, Bang, kita kan punya usia, kita kan punya waktu terbatas nih sama anak. Iya. Sebelum itu terjadi, kok gue kayak ngerasa gue udah kehilangan, padahal belum. Maksudnya itu kan kejadian masih
Nggak tahu nih berapa tahun lagi. I see. 9, 8 tahun lagi gitu lah kira-kira. Iya. Tapi rasa kehilangannya tuh udah ada sekarang. Lu kayak gitu juga gak sih? Iya sih. Itu pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan, Bang? Dirimu ngapain menghadapi perasaan kehilangan padahal orangnya masih di sini nih? Aku tuh butuh waktu untuk ngeproses informasi itu. Ini emang buku rese banget nih buku. Karena kemarin saya nonton Netflix. Ada orang namanya Brian Johnson. Brian Johnson itu seorang orang kaya banget, bilioner. Dia terobsesi untuk hidup lama. Tahu nggak? Aku nonton dokumenternya, Dok. Tiap hari dia ngukur suhunya dari kuping. Terus dia olahraga apa segala macam. Jadi dia menghabiskan waktu dia hidup, bangun tidurnya itu sampai dia tidur lagi, melakukan hal-hal yang memperpanjang umur dia. Ya, jadi ada latihannya, adanya apa, terapi darah lah segala macam. Jadi seharian diisi dengan usaha dia memperpanjang umur. Tapi komentar orang adalah, bro, lo tuh berusaha memperpanjang umur lo sampai lo tidak menikmati umur yang sedang lo pakai. Itu lumayan ngeframing cara aku ngelihat waktu sebentar sama anak ini. Artinya kita pasti akan takut sampai waktu itu tiba. Tapi kalau kita pakai waktu itu untuk takut, jangan-jangan kita lupa cara bersenang-senang sama mereka. I see. Jadi ketika gandeng tangan dia ke mall, bukan kayak berapa tahun lagi ya gue bisa gandeng tangan. Apalagi hitungnya pakai minggu. Berapa minggu lagi? Karena kan tiap weekend. Iya. Ketemunya kan tiap weekend. Benar, jalannya tiap weekend? Berapa tiap weekend lagi gue bisa main. Bukan itu, tapi gue lagi happy, gue bisa menghabiskan weekend ini sama dia. Jadi lagi-lagi cara kita nge-spending 1 menitnya itu mau dua sisi koin yang mana. I see. Sebagai rasa sedih karena sisanya banyak, atau rasa senang karena gue pakai waktu gue buat ini gitu. Kayaknya itu deh. I see. Sebelum gue nonton podcast Indra Jegel, ini kena banget kayaknya. Kena banget. Yang gue lakukan adalah setiap kali gue ngabisin waktu sama anak, gue menganggap gue sedang membentuk cara dia melihat dunia. Gue pengen dia melihat dunia tuh aman, penuh cinta, penuh kehadiran. Sekalipun banyak yang gak aman. Podcast Indra Jegel aja bikin gue ngerasa gak aman sama diri sendiri. Betul, lalu? Tapi gue bisa ngerasa, mungkin ini bukan sesuatu yang perlu kita takutkan jadinya ya. Ini sesuatu yang perlu kita bentuk biar anak kita juga melihat bahwa ayahnya hadir di momen-momen masa kecilnya. Biar dia gak trauma, Bang. Betul. Biar gak dapat laki yang keliru gitu. Iya, supaya gak mencari defisit cintanya di tempat yang salah. Supaya dia melihat pola yang benar, sehingga ketika dia melihat pola yang gak sesuai sama memorinya, polanya gak benar, dia tahu itu bermasalah. Boleh juga tuh. Ya daripada minggu yang akan berakhir ya. Lebih enak. Nah, buat kalian yang di rumah dan trauma juga nonton podcast Indra Jegel, potong bagian yang tadi dan kasih ke orang yang nonton itu. Oke, makasih Dr. Jimmy udah mampir ke sini. Jangan lupa 1 kaleng Bear Brand setiap sahur. Thank you, Dok. Thank you, Bang Radit.